Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Al Barokah Podcast. Perkenalkan, saya Usfiatur Rusuli, mahasiswa UINSA yang sedang menjalankan program International Muslim Community Engagement di Masjid Al Barokah Gimhae. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjalankan dakwah di bumi Korea ini. Salah satunya yaitu melalui program podcast bersama Masjid Al Barokah. Podcast perdana kali ini tentunya kita bersama guru kami tercinta, yaitu Ustadz Syahabuddin Ahmad Mufti LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Adapun tema yang akan kita kaji kali ini yaitu mengenai kesabaran sebagai kunci hidup tenang dan bahagia. Tema kali ini sangat relate dengan kehidupan kita karena kesabaran merupakan hal yang sangat sulit ya Ustadz ya. Terutama bagi kaum Gen Z seperti kita sekarang ini dengan menghadapi segala problematika yang ada di lingkungan kita. Sebagai awalan, saya ingin tanya ya Ustadz, sebenarnya kesabaran, konsep sabar dalam Islam itu seperti apa Ustadz? Iya, baik, terima kasih sebelumnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tema sabar ini sebenarnya tema yang mudah kita ucapkan. Bahkan kita seringkali mengucapkan sabar, sabar dan sabar. Setiap kali kita mudah untuk menasihati orang lain yang sabar ya, yang sabar. Tapi di sisi lain ketika kita mengalami satu hal yang mungkin tidak mengenakan, kita sendiri belum tentu bisa bersikap sabar. Makanya sebenarnya kalau kita lihat sabar itu kalau dari sisi bahasa sebenarnya al-habs awil man'u ya, menahan. Nah, menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Makanya sabar ini masuk ke dalam segala lini kehidupan kita. Dalam ibadah kita butuh kesabaran. Dalam maksiat pun juga kita butuh kesabaran. Apalagi dalam hal yang sifatnya musibah, itu pasti kita butuh kesabaran. Hanya saja seringkali kita, sebagian banyak kita memahami sabar itu hanya ketika ada musibah. Jadi yang sabar. Padahal sabar juga masuk dalam ranah ibadah. Kita ke ibadah itu godaannya begitu banyak. Makanya kita harus bersabar untuk bisa menahan diri untuk tidak ikut godaan-godaan ini. Makanya menahan. Sabar dalam maksiat juga seperti itu. Bukan berarti kita ya sudah sabar dulu maksiat. Nanti ada waktunya kita juga akan ikut pada kebaikan. Bukan itu. Tapi sabar dalam maksiat itu sabar untuk tidak tergoda dengan kemaksiatan itu, kemudian kita sabar untuk menahan diri agar kita bisa keluar dari kemaksiatan itu. Tentunya namanya menahan, al-habsu, itu berat ya. Betul. Menahan itu berat, menahan rindu itu juga berat, menahan untuk lapar itu juga berat ya. Nah, makanya dari sabar ini, kenapa kemudian Allah menjadikan konsep ini bagian dari seseorang untuk bisa bermunajat memohon kepada Allah dengan wasilah kesabaran. Di samping sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Karenanya sabar ini begitu penting dalam kehidupan kita dan tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita dalam sisi apapun. Makanya kita semuanya berusaha untuk bersabar, bukan hanya sekedar untuk ngomong kesabaran, tapi sama-sama berusaha untuk sabar, begitu kurang lebih. Baik, sangat luar biasa. Mengingat tadi makna sabar itu sangat luas sekali. Apakah sabar itu merupakan salah satu hal yang paling dicintai oleh Allah Ustadz? Bagaimana itu Ustadz? Iya, kita sering mendengar
Innallaha ma'as-sabirin. Betul. Allah yuhibbus sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Iya. Kenapa? Karena dalam sabar ini tidak berdiri sendiri. Sabar ini ada qanaah di dalamnya. Ada keimanan di dalamnya. Ada sifat-sifat lain yang ini tidak bisa dipisahkan dengan konsep sabar ini. Gak mungkin orang bisa bersabar ketika qanaah itu tidak ada di dalamnya. Orang sabar itu kalau punya sifat qanaah, menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kesadaran itulah yang bisa melahirkan sifat kesabaran. Kalau kita nggak sadar siapa yang memberi, siapa yang menciptakan semuanya ini, kita nggak mungkin bisa bersabar. Makanya ada ulama mengatakan kalau orang melihat satu musibah itu bukan dari musibahnya, tapi melihat siapa yang menciptakan musibah, maka dia akan mudah untuk bersabar. Kalau kita melihat musibahnya, wah musibah ini berat semuanya, kita akan bergejolak, kita akan mengalami masa-masa di mana kita mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Tapi ketika kita sadar siapa yang menciptakan musibah ini, kalau kita sadar bahwasanya Allah lah pencipta semuanya, Allah yang mencipta dan Allah juga yang mengatur, kita akan sadar. Nah, disitulah kita akan mendapatkan bisa meraih sifat kesabaran itu. Karenanya sabar ini tidak berdiri sendiri. Makanya ketika orang sudah bisa bersabar, itu pasti di dalam dirinya sudah memiliki sifat keimanan, sifat qanaah, dan sifat kesadaran penuh bahwasanya Allah lah pemilik segalanya. Karenanya dalam Al-Quran disebutkan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar bahagia bagi orang-orang yang bersabar. Maka siapa orang yang bersabar? Dengan ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu seorang ketika mendapatkan musibah, dia langsung sadar akan dirinya bahwanya inna lillah. Bukan hanya sekedar ucapannya. Kalau ucapan mungkin semua orang bisa mengucapkannya, tapi kesadaran dari ucapan itu yang penting. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah, apa yang harus kita pertahankan mati-matian? Semuanya ini milik Allah. Apa yang harus kita kita tangisi segalanya kalau semuanya ini Allah yang ngatur. Jadi inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itu konsep yang luar biasa. Karenanya Allah mencintai orang-orang yang bisa mempertahankan konsep ini dalam dirinya. Masya Allah. Sangat kalau yang saya dengar ya Ustadz, sabar itu selalu beriringan dengan kesabaran untuk menahan kemaksiatan, sabar untuk menahan godaan. Namun Ustadz, apakah ada sabar yang mengiringi dengan kenikmatan Ustadz? Iya, sabar dalam konsep kenikmatan itu juga ada dan itu harus. Karena gini, justru sebenarnya kesabaran dalam kenikmatan itu jauh lebih berat dibandingkan kesabaran dalam musibah ataupun dalam kekurangan. Karena orang mempunyai banyak nikmat, punya sesuatu, itu mudah untuk melakukan apapun. Orang punya uang, itu bisa membeli segalanya. Meskipun uang tidak bisa membeli kebahagiaan, uang tidak bisa membeli ketaatan. Tapi dengan uang, orang bisa membeli segalanya. Hukum kadang bisa dibeli, kadang ya. Hukum bisa dibeli. Kemewahan kadang bisa dibeli. Betul. Kemudian apa lagi? Semuanya bisa dibeli dengan kemewahan dan dengan nikmat itu. Tapi dia tidak bisa membeli maksud dari kemewahan itu, ketenangan, keadilan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena keadilan yang sejati hanya Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menegakkan di akhirat nanti. Nah, makanya orang yang dalam kenikmatan itu, kesabaran itu akan semakin berat. Karena dia harus menahan bagaimana tidak berperilaku hal-hal yang membuat murka Allah di sana. Kalau orang nggak ada, yang namanya nggak ada, mau beli hukum, mau dibeli bagaimana? Mau beli hukum, ya. Mau beli
kemaksiatan, jangankan mau apa namanya yang lain-lain, mau beli sifatnya kemaksiatan saja, contohnya orang mau minum minuman keras, itu kan harus beli. Kalau nggak ada uang ya pasti dia, tapi kalau ada uang dia bisa beli, jangankan cuma 1 botol, nah, tokonya pun bisa dibeli kan gitu. Nah itu yang berat, ketika di tangan ada kenikmatan, tapi untuk menahan kemauan ini yang berat. Makanya menahan tadi, konsepnya sabar itu menahan, bagaimana tidak terjerumus pada hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan dari Ustadz tadi sangat relate sekali sama konten di TikTok yang pernah saya lihat itu seperti ini Ustadz. Ya Allah, kasih saya trial 50M, kalau saya bisa sabar maka kasih lagi. Itu sangat relate sekali ternyata dengan FYP di TikTok yang mungkin saat kita bisa menyeleksi itu juga bisa menjadi pengetahuan bagi kita untuk refleksi diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih Ustadz, bagaimana agar kita itu bisa tetap tenang dan bahagia dengan bersabar dalam kehidupan sehari-hari Ustadz? Karena kan itu sangat berat sekali Ustadz. Iya, justru sebenarnya dengan kesabaran ini yang akan melahirkan ketenangan. Jadi makanya tadi kesabaran itu tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada keimanan, ada qanaah, ada sifat ridho. Di situ yang akan memberikan ketenangan. Karena ketika seorang yang gelisah, orang yang merasa tidak tenang, karena dia belum bisa mencapai titik kesabaran itu. Makanya ini butuh terapi juga untuk sampai ke sana. Tadi makanya konsep inna lillah itu penting sekali. Penting sekali, inna lillah, kita semuanya ini milik Allah. Kita itu bukan siapa-siapa, kita itu ngontrak pun bukan. Kalau ngontrak kan kita bayar, kita nggak bayar gitu lah. Kalau kita dibilang di dunia ini kita ngontrak, bayar apa kamu ke Tuhanmu kan gitu. Bayar juga tidak. Nah, makanya kemudian memang keinginan kita semuanya pengen hidup mewah, hidup semuanya ada. Tapi ketika masalahnya kita tidak tahu tentang diri kita, mana yang terbaik untuk diri kita, itu kita tidak tahu. Dan hanya Allah yang tahu. Maka kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan saya trial untuk bisa 50M aja dulu, kalau nggak sabar nanti ambil lagi. Kalau setelah diambil nanti bisa dia sukses untuk dalam kehidupannya, kalau nggak sukses. Nah, makanya qanaah itu penting untuk sampai pada sifat kesabaran tadi, menerima tapi tetap dengan ikhtiar juga. Jadi konsep ini nggak bisa, sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri, ikhtiar tetap. Jadi kesabaran itu bukan kemudian diikuti dengan sifat-sifat malas, tidak, atau diikuti dengan sifat kemudian pasrah tanpa ada ikhtiar, tidak seperti itu. Tetap ada ikhtiar. Makanya sabar itu juga tidak kemudian datang tiba-tiba, tidak. Ada usaha di dalamnya. Kenapa? Makanya Allah sangat mengapresiasi. Allah bersamamu wahai orang-orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar karena dia sudah menerapkan sisi keimanan, sisi ikhtiarnya, sisi tawakalnya, sisi qanaahnya sudah ada di dalamnya. Jadi ibarat ramuan itu sudah ramuan komplit dalam sabar itu. Makanya Allah posisikan dengan sholat sebagai penolong ke dalam kehidupannya. Kalau sholat efeknya ukhrawi, sabar efeknya duniawi. Bukan hanya dunia, tapi bisa juga dibawa ke ukhrawi. Jadi seperti itu. Orang sabar pokoknya nggak ada ruginya dan nggak ada habisnya. Allah akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah kepada orang yang sabar itu dalam banyak hal. Bisa dalam hal Allah memberikan ketenangan, bisa dalam hal Allah memberikan rezeki yang mungkin lebih, dan ini yang min haitsu la yahtasib itu bisa juga dengan cara Allah membimbingnya pada jalan yang diridhoinya. Jadi banyak jalan untuk menuju kebaikan, salah satunya
mintalah kepada Allah dengan wasilah jalan kesabaran itu. Masya Allah. Karena sabar itu perlu dilatih ya Ustadz. Ya. Kira-kira nopo sih berlatih kesabaran yang paling dasar niku nopo Ustadz? Iya. Iya, berlatih kesabaran yang paling dasar ya diawali dengan keimanan tadi. Keimanan itu kan kita percaya penuh sama Allah. Bukan hanya sebagai ilah, sebagai Tuhan yang patut disembah, tapi juga sebagai Rabbun. Rabbun itu yang ngatur segalanya. Artinya kita itu diatur. Jangan kemudian kita ingin memposisikan sebagai pengatur. Nah, ini kesalahan kita biasanya. Kita itu ingin memposisikan sebagai orang yang mengatur. Padahal kita itu sebenarnya diatur. Artinya diatur itu dalam hal yang kita tidak mampu untuk melakukannya secara fisik maupun secara kemampuan, itulah Allah yang mengatur. Datangnya musibah, kemudian datangnya hal-hal yang tidak kita inginkan, itu artinya semua Allah yang ngatur. Kita hanya berusaha, kita ikhtiar untuk bangkit dari keterpurukan, tapi hasilnya itu sudah ranahnya Allah. Jadi jangan berbicara tentang hal yang bukan ranah kita. Kita akan tidak mampu dan kita akan kecewa di dalamnya. Hasil itu ranahnya Allah, ikhtiar inilah ranah kita. Maka ikhtiarkan segalanya untuk bisa bersabar. Keimanan tadi, jadi lillah itu yang penting. Semuanya milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa, ya apa yang kita nikmati saat ini. Dan apa yang kita infakkan itu untuk akhirat kita. Selebihnya bukan milik kita. Semuanya akan pindah tangan kepada orang yang ada setelah kita. Itu saja. Setelah penjelasan tentang sabar niku ya Ustadz. Nah, para jamaah Masjid Al Barokah ini juga mengirim pertanyaan mengenai sabar ya Ustadz ya. Salah satu contoh pertama pertanyaannya niku, bagaimana caranya agar bisa berdamai dengan masa lalu dan bisa melanjutkan kehidupan tanpa ada beban akan kesalahan masa lalu? Berat sekali gini Ustaz. Move on katanya Ustaz. Iya, ya jawabnya move on. Iya. Jadi apa yang kita alami itu kan tidak lepas dari 3 ya. Masa lalu, masa sekarang saat ini yang kita alami, dan masa yang akan datang, future, masa yang akan datang. Artinya kita harus bijak dalam menghadapi kehidupan kita. Kalau orang yang tidak bisa belajar dari masa lalu, maka dia tidak akan bijaksana untuk menghadapi masa depannya. Ya, jadi makanya masa lalu ini kalau dalam Al-Quran itu cara menyikapinya adalah dengan belajar. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini Al-Qur'an ini berbicara tentang 2 masa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat masa lalunya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, apa yang sudah mereka lakukan. Nah, untuk apa? Untuk introspeksi, untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik masa yang akan datangnya. Ya, kalau kemarin sudah pernah terprosok ke satu lubang, maka jangan ngulangin lagi. Kalau kemarin sudah pernah jatuh di tempat karena kesandung, maka jangan mengulangi lagi, pengen jatuh lagi di tempat yang sama. Makanya belajar dan belajar. Nah, orang-orang bijak itu menjadikan buruknya masa lalu itu sebagai pemicu untuk berbuat baik untuk masa depannya. Jadi justru kadang-kadang orang yang punya masa lalu buruk itu bisa punya peluang yang sangat besar untuk menjadi yang lebih baik masa depannya. Kenapa? Karena dia mengalami masa-masa sulit itu. Orang yang dulunya pernah nggak makan contohnya, dia akan tahu bagaimana rasanya lapar. Betul. Maka dia akan berusaha untuk eksis bagaimana caranya bisa hidup enak setelahnya. Jadi masa lalu itu bukan untuk diratapi atau disesali, tapi bagaimana kita belajar dari masa lalu untuk bangkit kembali. Itu yang terpenting. Makanya tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk masa depan, untuk besoknya. Jadi
kalau kemarin kita belum berhasil dengan cara A, maka coba dengan cara B. Kalau belum berhasil dengan cara B, coba dengan cara C. Kalau belum berhasil dengan semuanya, coba bagaimana caranya kita bisa berhasil dengan cara yang lain. Dengan tetap kita bertumpu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah. Kalau kemarin ibadahnya belum baik, maka besok lagi coba lebih baik lagi. Nah, itu makanya ligot tadi penting. Maka masa lalu sekali lagi cobalah move on. Ya, cobalah move on. Tergantung, kalau kemarin contohnya karena mungkin ditinggal nikah, maka coba berpikir positif. Perempuan atau laki-laki bukan hanya dia saja, gitu loh. Di sana masih banyak perempuan dan laki-laki yang bisa jadi mereka itu orang-orang yang lebih baik yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Nah itu, maka berpikir positif terhadap hal-hal yang menimpa pada diri kita. Kalau kita nggak bisa move on dari masa lalu, ya jangan salahkan ketika takdir itu akan membawa Anda pada keterpurukan seperti masa lalu yang pernah Anda alami. Jadi seperti itu. Maka sekali lagi, move on dengan tetap husnudzon, berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik di masa akan datang itu masih banyak gitu. Kalau kita sangat rugi kalau hanya meratapi satu keburukan yang sudah pernah ada, sedangkan yang baik itu sudah Allah persiapkan lebih banyak lagi. Nah, maka berburulah kebaikan yang sudah Allah siapkan untuk Anda, untuk kita semua. Jadi bersabar untuk mencari jalan move on-nya, yang sesuai dengan diri kita masing-masing ya Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah Al-Barokah yang kedua, yakni setiap kita sabar kan mendapat pahala dari Allah. Apakah kalau kita sebaliknya, contohnya niku cenderung bersikap emosional terhadap hal-hal duniawi, apakah niku terhitung dosa? Misalkan dengan teman, kadang kita dalam kegiatan tidak sepaham, lalu kita marah, mungkin karena ego kita itu tidak sesuai dengan keinginan, padahal itu tidak terlalu penting. Apakah dapat mengurangi pahala atau justru berpotensi menimbulkan dosa, Ustaz? Ya, baik. Memang di satu sisi sabar itu berbuah pahala. Nah, kebalikannya ketika tidak bersabar apakah akan berbuah dosa? Maka kita lihat, tergantung bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Artinya gini, kita nggak mungkin bersih dari sifat emosional, nggak mungkin. Kita juga nggak mungkin bersih dari namanya maksiat, tidak mungkin bersih itu semuanya. Tapi ingat, Allah pernah menjanjikan melalui sabda Rasulullah bahwasanya orang yang berbuat kebaikan satu itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Tapi orang yang berbuat keburukan, ketika keburukan itu masih dalam hati, maka tidak akan tercatat itu semuanya. Tapi kalau sudah diluapkan dalam ucapan maupun perbuatan, ini akan tercatat satu keburukan, satu dosa. Karenanya namanya emosi itu masih ada di dalam. Kalau sudah diluapkan, ini menjadi kemarahan, menjadi kerusakan dan seterusnya. Maka tahan, emosi itu hanya ada di dalam saja, hanya ada di hati sampean, hanya ada di hati jenengan. Jangan sampai diluapkan. Namanya adanya tidak cocok dengan teman, dengan partner, itu biasa. Tapi itu selama masih dalam diri Anda, belum terluapkan dalam kata-kata maupun perbuatan yang sifatnya buruk, itu tidak akan berbuah dosa. Nah, karena masih di dalam diri kita, itulah kita bisa mengolah. Karena dalam diri kita itu Allah sudah menciptakan fitrah yang baik, yang bisa melawan keburukan tadi. Maka sebelum keluar, di sini lawan itu semuanya. Maka kita mampu melawannya, yang keluar akan baik. Gitu. Jadi emosi tadi yang sifatnya marah, ketika di sini sudah difilter dengan baik, keluarnya nanti justru memaafkan. Keluarnya justru akan membawa senyum kepada yang lainnya. Jadi tahan, nggak masalah. Emosi biasa, pasti nggak setuju biasa. Tapi itu akan membuahkan dosa kalau sudah terucapkan maupun terluapkan dalam sebuah perbuatan yang membawa keburukan. Contohnya ucapan memaki, mengumpat, ataupun mencela,
itu sudah berbuah keburukan dan dosa. Perbuatan mungkin sudah memukul atau yang lainnya, lah ini sudah membuatkan sebuah dosa. Tapi masih di dalam diri kita tahan, maka filter olah itu semuanya potensi-potensi negatif itu sehingga keluar dalam bentuk hal-hal yang positif. Baik Ustadz, jika sebelumnya tadi merupakan sabar dalam menghadapi emosi dengan teman dan lingkungan sekitar, untuk selanjutnya nih Ustadz, bagaimana kita bersabar dalam menghadapi orang tua? Apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Bagaimana menghadapi orang tua yang temperamental? Apakah kita harus terus bersabar dalam menyikapi dan bagaimana? Dan kalau orang tua salah dan kita ingin membenarkan tapi takut timbul sakit hati, sampai batas mana sih kita harus bersabar? Monggo Ustaz. Ya, baik. Ya. Ini permasalahan yang sering dihadapi dari sebagian kita ya. Menghadapi orang tua yang sudah sepuh, kadang memang yang macam-macam. Makanya dalam psikologi orang yang sudah masuk usia senja itu biasanya secara emosional, secara kejiwaan dia kembali masa kanak-kanak lagi kan. Betul. Gitu ya. Makanya dalam Al-Quran itu Bo'fan wa syaibah, jadi usia-usia lemah dan juga sudah usia-usia lanjut ini. Nah, memang kalau pertanyaannya apakah tetap bersabar? Iya. Ya, kalau tetap apakah tetap bersabar? Iya, harus bersabar. Hanya saja cara menghadapinya yang harus berbeda. Makanya Al-Quran menyampaikan kepada kita dalam potongan ayat, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bakti pada orang tua sampai pada ketika orang tua sudah usia senja, usia sepuh, maka yang pertama fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata-kata uff atau berkata-kata yang menyakitkan, berkata penolakan dan seterusnya. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardiknya. Jangan kamu mencemoohnya, mencacinya. Wa qul lahuma qawlan karima. Yang terakhir adalah dan berkatalah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Artinya apa? Cara menghadapi orang tua yang sudah tua seperti itu adalah dengan cara-cara tiga ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menyakiti hatinya. Kemudian jangan sampai kita menjadikan mulut kita itu keluar kata-kata kotor. Dan yang terakhir adalah berkatalah perkataan yang baik. Kalaupun kita menolaknya pun, tolak dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menolak. Boleh kita menolak. Kenapa? Karena dalam bingkai ketaatan itu tidak ada yang mutlak taat kecualinya kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk siapapun itu, orang tua, guru atau siapapun, kalau itu fi ma'siyatil khaliq, dalam rangka kemaksiatan kepada sang khaliq. Itu tidak boleh kita mentaatinya. Tapi kita boleh menolaknya dan kita boleh untuk meluruskannya. Jadi namanya bakti itu bukan kemudian nurut semuanya, tidak. Disuruh nyemplung sumur, disuruh apa, guling-guling, tidak seperti itu konsepnya. Dalam artian bakti itu konsepnya adalah nurut dalam hal-hal yang baik, kemudian tidak menyakiti orang tua ketika orang tua itu melakukan kesalahan atau hal yang lainnya. Makanya qaulan karimah itu penting. Kata-kata yang mulia itu ada kata-kata yang unsurnya memuliakan orang yang kita ajak bicara. Itu. Karena ada kata-kata yang hanya sekedar kata-kata biasa. Ada yang kata-kata kadang juga kata-kata yang menyakitkan juga ada. Tapi qaulan karimah itu ada unsur memuliakan orang yang diajak bicara. Nah itu. Kalaupun itu tidak sesuai dengan agama contohnya, bisa kita sampaikan dengan cara yang baik. Maaf, ini tidak sesuai dengan ini dan sebagainya. Kalaupun itu marah, orang tua marah, maka nggak apa-apa, biasa saja. Tapi dengan tanggapi dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian justru kita lawan dengan emosi, yang kemudian justru menjadikan kita jauh dari orang tua. Padahal orang tua itu surga kita. Orang tua itu
wali ya, wali yang keramat buat kita sebagai anak itu. Makanya jangan abaikan untuk bisa berbakti sebaik mungkin kepada keduanya. Bahkan setelah orang tua meninggal pun kita juga berbakti dengan cara berdoa. Ya, betul. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan keempat dari jemaah Masjid Al Barokah, korelasi antara cukup dan tenang. Kenapa banyak orang yang secara materi sudah cukup bahkan lebih, tapi tidak bisa mendapatkan ketenangan, masih ingin terus merasa tamak dan ingin mendapatkan yang lebih? Ustaz. Iya, sebenarnya bukan cukup dan tenang ya, karena ada banyak orang yang memiliki banyak materi tapi tidak memiliki kecukupan. Betul. Cukup ini sebenarnya yang menjadikan seorang tenang, gitu. Jadi tidak semua orang memiliki rasa kecukupan, meskipun banyak orang memiliki kemewahan. Nah, makanya cukup ini yang penting, karena cukup itu lahir dari batin-batin yang qanaah, yang menerima. Nah, makanya antara ketenangan dan kemewahan itu tidak akan sejajar lurus. Karena karena kemewahan tidak bisa mendatangkan kecukupan, tapi kecukupan bisa mendatangkan ketenangan. Iya, meskipun tidak selalu identik dengan kemewahan. Jadi gitu. Makanya yang penting itu punya rasa cukup. Cukup itu kalau terjemah umum dalam bahasa agama ya qanaah itu. Nerimo ing pandum itu qanaah. Maka orang yang punya sifat kecukupan pasti dia akan bisa memiliki rasa ketenangan. Kenapa? Karena dia akan selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya dan tidak pernah merasa iri kepada apa yang tidak dimiliki dan apa yang dimiliki oleh orang lain. Makanya justru dengan cukup inilah akan identik dengan ketenangan. Orang yang tenang pasti dia sudah punya rasa kecukupan tadi. Jadi cukup. Ya. Sebenarnya cukup ini juga kalau dalam bahasa kita juga bagus juga ya. Cukup ini yang penting. Mau pergi haji rezekinya cukup, mau beli mobil ya cukup juga, ya cukup sebenarnya, bukan mewah gitu ya. Dan ini yang dibutuhkan oleh kita semuanya, rasa cukup ini yang penting. Sekali lagi, cukup tidak identik dengan kemewahan, karena cukup inilah yang akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Sedangkan kemewahan tidak akan selalu identik dengan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, itu. Maka sekali lagi cukup akan ini sangat identik dengan ketenangan. Maka perbanyaklah punya rasa-rasa jiwa yang cukup, jiwa yang nerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Masya Allah. Jika yang saya pahami ini cukup dan tenang ini termasuk golongan sabar dalam menghadapi nikmat Allah ya Ustadz. Ya. Diberi kenikmatan harus bersabar bagaimana kita bisa merasa cukup agar menghadirkan ketenangan. Iya, sabar dalam kemewahan berarti dia bisa memanage kemewahan itu untuk jalan taat kepada Allah. Sabar dalam keburukan berarti dia harus bisa memanage emosinya, jiwa dan raganya untuk bisa keluar bangkit dari kemaksiatan menuju ketaatan Allah dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Cukup ya Ustadz, pengetahuan yang sangat luar biasa yang saya dapatkan hari ini dan dapat menjadi bekal bagi kita untuk kedepannya. Adapun kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu sabar mencakup banyak sifat yang mengiringinya. Salah satunya yaitu qanaah, menyangkut dengan keimanan dan lain sebagainya. Sabar tidak hanya dalam menghadapi ujian, musibah, dan maksiat, namun menghadapi nikmat juga harus bersabar. Dan sabar juga harus dilatih. Nonton gak Ustadz? Terima kasih Ustadz, saya telah diberi kesempatan untuk berdakwah di bumi Korea ini melalui podcast kali ini bersama Ustadz dan Masjid Al Barokah. Semoga podcast kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melanjutkan podcast-podcast selanjutnya untuk mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa dari Ustadz. Ya, Demikian Ustadz.
Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Saya Usfiatur Rusuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.